Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan gagasan kami yang kami beri judul Kururu Komik Edukasi Sikap Anti Korupsi. Upaya dalam menanamkan sikap anti korupsi sejak dini melalui media cerita bergambar. Gagasan ini diusulkan oleh saya sendiri, Ganda Sandi Dermawan, sebagai presentator 1, dan ada rekan saya Dani Setiawan, dan ada rekan saya satunya Aini Fatmawati sebagai presentator 2. Baik, kita lanjut ke latar belakang. Mengapa kita kok memilih budaya anti korupsi? Kita tahu bahwa perilaku korupsi merupakan permasalahan krusial pada bangsa Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa perilaku ini masih menjadi permasalahan pelik yang telah mendarah daging hingga saat ini. Mulai dari skala yang terhitung besar yang dilakukan oleh petinggi negara, pejabat negara, hingga pada dunia pendidikan pun juga tak luput dari rekam jejak perilaku korupsi ini. Tentunya hal ini patut diberantas agar permasalahan korupsi ini tidak menimbulkan kerugian bagi generasi penerus bangsa di masa yang mendatang. Jika kita melihat beberapa tahun ke belakang, modus korupsi ini semakin berkembang. Dan kita tahu modus korupsi juga semakin sistematik. Yang dulunya mungkin hanya bermoduskan salam tempel, kini semakin berkembang. Mulai dari manipulasi data pajak, manipulasi dan rekayasa anggaran, pengadaan kredit fiktif, dan pungli. Yang kita tahu beberapa tahun terakhir ini marak sekali pejabat tertangkap akibat pungli. Dan masih banyak modus yang lain juga. Dan kita juga dapat menyaksikan pada media sosial maupun media elektronik lainnya tentang kasus tindak pidana korupsi ini. Di mana segala kalangan usia, khususnya anak-anak, yang dapat dengan mudah mengakses berita ini. Jadi, akibat kemudahan akses ini, kita mengkhawatirkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua serta filtrasi terhadap informasi. Karena kita tanpa sadari, hal ini justru menimbulkan dampak negatif terhadap cara berpikir maupun perilaku anak. Yang kita tahu, cara berpikir dan perilaku mereka cenderung masih abstrak dan mengimitasi apa yang ia lihat. Apabila ini terus berlanjut, tanpa ada solusi pengentasan masalah, dikhawatirkan akan terjadi pengeroposan karakter generasi penerus bangsa. Jadi kita melihat fenomena korupsi yang makin hari makin marak dan praktiknya masih dilaksanakan hingga saat ini. Bahkan seperti menjadi suatu budaya. Maka perlu dilaksanakan program-program penanaman jiwa anti korupsi, baik itu melalui pendidikan karakter di sekolah maupun di media sosial. Seperti pengadaan konten animasi edukatif dan e-komik bertemakan budaya anti korupsi yang kita kemas sekreatif dan semenarik mungkin. Sehingga diharapkan korupsi ini tidak lagi beregenerasi dan mencetak koruptor-koruptor muda di masa depan yang merugikan bangsa. Jadi di sini ada beberapa gagasan yang kita berikan. Yang pertama kita lihat dari kondisi kekinian dahulu, terus ada solusi, dan juga pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan gagasan ini. Yang terakhir ada langkah strategis yang dijalankan untuk mengimplementasikan gagasan dari kami. Baik, kita akan masuk ke kondisi kekinian. Kita tahu sudah banyak program pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Dari mulai peringatan Hari Anti Korupsi sedunia, program kantin kejujuran, dan koperasi kejujuran yang bekerja sama dengan instansi pendidikan guna menerapkan kesadaran anti korupsi kepada siswa dengan sedini mungkin pun masih dalam taraf yang bisa dibilang belum tentu berhasil. Karena beberapa bulan setelah kantin kejujuran diterapkan, masih tetap merugi. Karena kesadaran untuk membayar itu sangat sedikit. Pada bidang pendidikan sendiri, Indonesia Corruption Watch atau ICW telah mencatat setidaknya sebanyak 240 kasus tindak pidana korupsi yang pernah ditangani penegak hukum di Indonesia. Itu terhitung sejak awal 2016 sampai dengan September 2021. Bahkan kasus korupsi telah menjadi ancaman besar pada 5 tahun terakhir, karena dianggap menyebabkan penurunan kualitas dan mutu pembelajaran di Indonesia, serta telah merugikan negara dengan perkiraan kerugian mencapai 1,6 triliun rupiah.
Karena hal tersebut sangat perlu dilaksanakan program-program penanaman jiwa anti korupsi, baik melalui pendidikan karakter di sekolah maupun di media sosial. Program-program tersebut bisa dimulai dari pengembangan bahan ajar yang dikemas semenarik mungkin dan seringan mungkin sebagai upaya meningkatkan pemahaman anak. Sehingga diharapkan materi dapat meninggalkan kesan yang melekat serta mudah untuk dipahami di waktu belajar mandiri. Hal ini dibutuhkan sebagai upaya untuk membentuk karakter anti korupsi di Indonesia. Karena kita tahu cara berpikir dan perilaku anak-anak itu cenderung abstrak dan mudah dimasuki nilai-nilai atau pemahaman-pemahaman baru. Apabila nilai negatif dari perilaku itu korupsi itu yang diterima dan membekas pada pemikiran anak, jika terus berlanjut tanpa ada solusi tuntasan, dikhawatirkan akan menjadi pengeroposan karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kita perlu tanamkan nilai-nilai yang positif, salah satunya nilai anti korupsi melalui media elektronik. Nah, penanaman nilai-nilai anti korupsi ini bisa dilakukan dengan pengadaan konten animasi edukatif dan komik elektronik bertemakan budaya anti korupsi yang dikemas semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Yang kita harapkan itu fenomena korupsi tidak lagi berregenerasi dan mencetak koruptor-koruptor muda yang di masa depan dapat merugikan bangsa. Baik, untuk slide selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya, Aini Fatmawati sebagai presentator 2. Baik, di sini saya Aini Fatmawati sebagai presentator 2 akan menjelaskan terkait bagaimana solusi yang akan kami tawarkan untuk gagasan PKMGT kami, yaitu Kururu, Komik Edukatif Anti Korupsi. Untuk solusi yang pernah ditawarkan sejauh ini dari tindakan preventif pemerintah adalah dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang jika ditinjau lebih lanjut, sejauh ini hanya menangani kasus yang berskala besar yang kebanyakan dilakukan oleh petinggi negara. Dan masih jarang sekali ditemui upaya-upaya preventif pemerintah untuk menangani kasus-kasus perilaku korupsi di situ yang berskala kecil. Jadi dimulai untuk penanganan bagi penanaman jiwa anti korupsi bagi anak-anak. Nah, itu masih jarang sekali ditemui. Nah, jika ditinjau lagi secara umum, karena memang yang ditangani oleh pemerintah adalah skala besar dan kurang memperhatikan atau kurangnya program untuk menangani kasus-kasus perilaku anti korupsi pada skala yang kecil, ini seakan-akan tindakan yang dilakukan pemerintah adalah langsung memotong permasalahan tanpa mencari sebetulnya akar permasalahan dari tindakan-tindakan korupsi yang marak di negeri kita itu sebenarnya karena apa. Nah, dapat diibaratkan bahwa jika ingin mengatasi masalah gulma atau masalah hama rumput liar pada bidang pertanian yang tentunya dapat menimbulkan kerugian, itu kan kalau misalkan harus mengatasi gulma itu kita harus mencabut si gulma itu sampai akarnya, seperti itu. Nah, untuk dinilai dari tindakan pemerintah saat ini itu bagaikan mengatasi masalah gulma hanya dicabut batangnya, tapi tidak langsung dicabut dengan akarnya. Jadi hanya mengatasi permasalahan tanpa mengatasi akar permasalahan tersebut. Jadi jika tindakan itu terus dilanjutkan, maka upaya-upaya yang dilakukan bisa menjadi percuma apabila hanya mengatasi permasalahannya saja tanpa mengatasi akar permasalahan. Sehingga melihat dari kondisi tersebut, kami mengajukan ide gagasan komik Kururu. Nah, ini adalah komik edukatif yang ramah untuk segala usia. Kami fokus terhadap penanaman jiwa anti korupsi pada anak-anak. Nah, jadi untuk komik ini sendiri merupakan sarana mengimplementasikan dan menanamkan nilai anti korupsi serta mengenalkan apa saja sebetulnya bentuk-bentuk perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang kita tidak menyadari seperti itu. Nah, untuk komiknya sendiri nanti akan menceritakan perjalanan bocah bernama Kururu. Nah, ini akan kami ceritakan di sini bahwa bocah 7 tahun ini, bocah laki-laki 7 tahun ini mengatasi perilaku korupsi di sekitarnya akibat hasukan tokoh antagonis bersama dengan teman-teman superhero pewayangan yang keluar dari buku ajaib yang tidak sengaja ditemukan oleh Kururu. Nah,
Jadi Kururu nanti akan mengatasi masalah-masalah korupsi, contohnya di sekolahnya seperti itu. Misalkan temannya ke kantin membeli snack, terus kembaliannya kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihan kembalian tersebut. Nah, itu sebetulnya adalah perilaku yang sangat simpel, kadang tidak disadari, dilakukan terus-menerus, akhirnya sistemik dan menjadi kebiasaan atau habit, seperti itu. Nah, jadi dari komik ini kami berharap selain sebagai sarana edukasi perilaku anti korupsi, di sini juga sebagai sarana untuk memperkenalkan kebudayaan bangsa Indonesia kepada anak-anak yang di sana sudah mulai memudar, dan kebanyakan kan anak-anak kan tidak familiar dengan tokoh-tokoh pewayangan seperti Gatot Kaca, Pandawa, seperti itu. Mereka sekarang kan familiarnya dengan tokoh-tokoh yang modern seperti Spider-Man, Avengers mungkin, tokoh-tokoh superhero Marvel, seperti itu. Lalu selanjutnya, untuk pihak-pihak yang membantu untuk mengimplementasikan program ini kami tinjau ada 3 pihak utama yang bisa membantu untuk mengimplementasikan program. Yang pertama ada lembaga instansi terkait, yaitu sekolah, sebagai wadah untuk memfasilitasi pengadaan komik edukatif anti korupsi Kururu. Lalu yang kedua ada Dinas Pendidikan sebagai lembaga untuk memvalidasi keefektifan penerapan komik Kururu dalam pembelajaran nilai anti korupsi. Yang ketiga ada keluarga sebagai pengarah dan pendukung berjalannya program. Nah, selanjutnya ini adalah langkah strategis bagaimana nanti komik ini bisa diimplementasikan untuk masyarakat luas. Baik, untuk langkah strategisnya yang pertama ada tiga tahap utama juga. Yang pertama ada tahap pendefinisian, di mana tahap ini adalah untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengadaan e-komik edukatif budaya anti korupsi, yaitu komik Kururu. Lalu yang kedua tahap perancangan, di mana tahap ini bertujuan untuk merancang e-komik sehingga diperoleh draft 1 atau desain awal skenario komik, seperti karakternya bagaimana, lalu alur ceritanya nanti bagaimana, lalu nanti konten-konten yang akan dibahas dalam komiknya seperti apa. Yang terakhir, ada tahap pengembangan, yaitu tahap yang bertujuan untuk menghasilkan komik yang baik, yakni valid, praktis, dan efektif. Di mana di tahap pengembangan ini juga membutuhkan validasi ahli dari Dinas Pendidikan juga. Seperti itu. Lalu yang terakhir, ada kesimpulan. Jadi kami menyimpulkan dari seluruh gagasan yang kami ajukan, yaitu untuk perilaku anti korupsi sendiri itu banyak faktor yang mempengaruhi mengapa sih perilaku korupsi ini masih menjadi permasalahan pelik yang tidak pernah usai di negeri kita begitu. Bahkan perilakunya sendiri itu mendarah daging begitu, mulai dari skala yang terhitung besar seperti manipulasi uang pajak dan lain sebagainya, banyak sekali, dan bisa kita lihat beritanya di media massa hampir setiap hari. Dan juga jika kita lihat dalam skala terkecil seperti perilaku siswa pada sekolah mencontek seperti itu, nah itu sudah menjadi normalisasi tersendiri begitu. Bahkan banyak sekali konten di IG, di TikTok yang membanggakan atau mensounding bahwa perilaku mencontek ini adalah suatu hal yang wajar begitu. Bahkan ada paradigma bahwa nggak mencontek nggak solid dong, seperti itu. Ada perilaku-perilaku seperti itu yang saat ini dinormalisasi oleh kaum muda-mudi siswa sekolah seperti itu, yang harusnya itu juga menjadi suatu perilaku yang salah dan termasuk dalam tindakan perilaku anti korupsi. Nah, dunia pendidikan pun juga tak luput dari rekam jejak perilaku korupsi ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka sangat perlu dilaksanakan program-program penanaman jiwa anti korupsi yang memiliki konten menarik, ringan, dan juga bisa meninggalkan bekas terhadap pemikiran anak-anak yang menerima konten-konten tersebut. Begitu. Nah, baik melalui nanti pendidikan karakter di sekolah maupun konten-konten media sosial. Nah, seperti pengadaan konten animasi edukatif dan komik elektronik atau komik edukasi seperti Kururu yang bertemakan budaya anti korupsi yang dikemas sekreatif dan semenarik mungkin, dan juga ringan dan dapat dipahami oleh anak-anak dan segala usia. Nah, harapannya dengan pengadaan komik ini, fenomena korupsi itu tidak lagi beregenerasi dan mencetak koruptor-koruptor muda yang di masa depan dapat merugikan bangsa Indonesia. Seperti itu.
Nah, harapannya nanti dengan materi kururu yang ringan dan menyenangkan dengan gambar-gambar yang menarik juga, ini bisa meninggalkan kesan yang kuat pada anak-anak, seperti itu. Baik, sekian presentasi gagasan PKMGT dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.